Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Ihsan Maulana dari kelas 3B Farmasi. NIM saya E001783. Saya akan menjelaskan tentang target organ efek toksik. Dosen pengampu saya Ibu Devi Ika Kurnianing Tias. Organ dan toksisitas selektif. Efek toksik suatu zat dapat terjadi karena kemampuannya berikatan dengan sistem biologi tertentu dan dapat menyebabkan perubahan biokimiawi atau struktural, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengganggu fungsi dari bagian tersebut. Untuk dapat menimbulkan efek toksik, suatu xenobiotik harus bersifat: yang pertama itu meniru zat endogen, yang kedua mengikat zat endogen, yang ketiga terakumulasi, yang keempat yaitu menghalangi masuknya zat-zat yang dibutuhkan oleh sel. Penyebab terjadinya selektivitas organ. Yang pertama, organ mengakumulasi xenobiotik melalui berbagai jalur transporter. Yang kedua, merusak zat endogen yang dibutuhkan oleh sistem biologi. Yang ketiga, adanya kemampuan mengikat organ atau bagian organ sehingga kehilangan fungsinya. Keempat, organ terpapar xenobiotik lebih banyak dari organ lain. Yang kelima, organ mempunyai enzim-enzim yang sangat penting dan rentan terhadap adanya zat asing. Yang keenam, organ merupakan tempat metabolisme xenobiotik. Yang ketujuh, organ merupakan ekskresi xenobiotik. Pada sistem saraf, timbulnya efek toksik yang dapat mengganggu fungsi sistem saraf pusat melalui hambatan, yaitu ada sintesis protein, yang kedua ada propagasi impuls saraf, yang selanjutnya aktivitas neurotransmitter, dan juga pemeliharaan lapisan mielin. Sedangkan pada darah, yang sel darah merah atau eritrosit, ada banyak zat yang dapat mengganggu fungsi eritrosit. Contohnya CO, terus ada HB, nitrik, nitrat, amin aromatis, dan juga yang lainnya yang dapat mengikat membran eritrosit dan dapat mendenaturasi hemoglobin. Yang kedua, protombin atau platelet. Beberapa zat mengganggu proses pembekuan darah, seperti obat anti kanker yang mendepresi sumsum tulang belakang sehingga mempengaruhi produksi platelet. Dan juga ada warfarin, mencegah pembentukan fibrin dan asam salisilat. Dan asam salisilat itu untuk mengurangi agresi trombosit. Pada sel darah putih atau leukosit, zat seperti benzen dan kloramfenikol dapat menyebabkan proliferasi leukosit yang berlebihan sehingga mampu mengganggu fungsinya. Evaluasi adanya toksisitas oleh suatu zat terhadap darah dapat dilakukan melalui pemeriksaan. Yang pertama itu bisa melalui pemeriksaan hematokrit atau untuk volume darahnya. Yang kedua ada kadar Hb, terus juga ada jumlah sel darah merah tiap volume, jumlah sel darah putih tiap volume, jumlah protombin, dan juga kadar zat tertentu seperti glukosa, urea, atau Tb dalam plasma. Pada hati, semua zat yang ada dalam darah akan melewati hepar, dan beberapa zat dapat menyebabkan kerusakan seperti CCl4, terus juga ada dimetilnitosamin, terus tioacetamid yang dapat merusak membran sel dan retikuloendoplasmik. Terus juga ada aflatoksin, berilium, galactosamin, dan hidrasin dapat merusak nukleus. Sedangkan pada jantung itu seperti logam,
Contohnya kayak barium, magnesium, timbal dapat mengganggu metabolismenya. Terus juga ada pelarut organik non-polar yang terakumulasi di sel-sel jantung dapat menyebabkan perubahan konduksi dan aksi potensial. Terus juga ada gas CO dan metana yang dapat mengganggu ketersediaan oksigen sehingga mengganggu metabolisme dan kerja jantung. Terus juga ada digoxin yang dapat meningkatkan kekuatan kontraksi miokardium sehingga terjadi takikardi. Terus juga ada quinidin yang bisa mendepresi aktivitas metabolisme sel jantung dan memperlambat konduksi, menyebabkan hentinya jantung dan vibrasi ventricle. Kemudian ada pada ginjal, banyak logam dan zat kimia yang dapat mengganggu fungsi ginjal seperti Mg atau magnesium, Pb. Terus juga ada hidrogen. Kalau magnesium mengganggu tubulus proksimal. Kalau Pb itu mengganggu tubulus proksimal, sama kayak magnesium, dan juga hidrogen itu mengganggu fungsi tubulus. Zat-zat lain yang dapat merusak atau menyebabkan obstruksi ginjal seperti metode reksa dan sulfonamid. Terus juga ada asam oksalat. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang pas atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.